Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya akan mengenalkan saya sebagai Abide Malik, NIM 140. Saya akan memaparkan pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditinjau dalam aspek historis. Sebelum kita berlanjut untuk pemaparan, alangkah baiknya kita akan memahami apa pengertian dari amandemen itu sendiri. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian Undang-Undang Dasar yang asli. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan MPR sejak tahun 1999 sampai 2002. Amandemen ini diperlukan sebagai jawaban atas perubahan zaman yang terjadi sejak tahun 1945. Pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa perbedaan isi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan pasca amandemen yang kedua pada tahun 2000. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 hanya memuat satu pasal tanpa rincian ayat di dalamnya. Berbeda jauh setelah terjadinya amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pasal 18 menjadi 7 ayat dan menambah 2 pasal yaitu pasal 18A dan 18B. Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa perbedaan jika sebelumnya amandemen tidak ada kejelasan terkait tupoksi perbedaan kewenangan. Namun setelah amandemen sangat diperjelas terkait pembedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jika sebelum amandemen menggunakan sistem sentralisasi yang mana kewenangan terfokus pada pemerintahan pusat, maka setelah amandemen menggunakan sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya terhadap pemerintah untuk daerah pengelolaan daerahnya. Adanya asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang sebelumnya tidak ada sebelum amandemen. Adanya pengakuan terhadap daerah yang bersifat khusus, istimewa, dan terhadap daerah adat. Pemberian kewenangan secara penuh untuk pemerintahan daerah membuat aturan sendiri untuk meningkatkan penataan kelolaan dan penanggulangan terhadap keburukan di daerahnya. Cukup sekian, matur sekelangkung.